Teman-teman, gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo melanda Jepang, tepatnya kurang lebih di sekitaran pantai selatan Jepang. Tadi sekitar pukul 2.46 waktu Jepang atau 2.46 waktu Indonesia atau waktu Jepang ini sekitar 4.46 ya atau hampir jam 5 sore tadi. Nah, dari gempa ini kemudian ada peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang. Namun ini yang perlu kita update apakah memang masih ada peringatan tersebut dan bagaimana kira-kira situasi di sana saat ini. Kita akan langsung uh, ngobrol dengan Mas Silong Fadliansyah Farid di Hiroshima, Jepang. Selamat malam waktu Jepang. Mas, apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Gracia. Ini sudah agak malam di sini, tapi Iya, masih update ya. Siap. iya Mas. Karena gempa tidak kenal waktu ya Mas ya. Sebelumnya Betul, terima kasih betul. Mas sudah menyempatkan Terima waktu kasih. bersama kami di Liputan Rame CTV. Mas, kita penasaran nih, seperti apa sih saat ini kondisi khususnya di tempat Mas Silong yang saat ini berada di Hiroshima ya Mas ya. Ya, Kira-kira betul. Saya di Hiroshima. Jadi beberapa saat lalu saya telepon teman yang ada di sana, kebetulan ketua komisariat. Beliau menyatakan bahwa peringatan tsunami belum dicabut dan shelter-shelter yang ada di sekitar di dalam kota itu sudah dibuka. Jadi memang sempat beberapa jam setelah itu ada gempa susulan 4 magnitudo gitu. Jadi memang masih teman-teman masih ini di sana ya, masih agak eh, apa menunggu arahan dari pemerintah kota seperti itu, Mbak. Oke, Mas, bagaimana dengan wilayah Hiroshima tempat Mas Silong saat ini? Apakah tadi juga merasakan gempa? Ya, Katanya cukup cukup besar ya, 7,1. Saya lihat juga tadi beberapa video di media sosial dan juga pemberitaan, beberapa bangunan ada yang rusak juga ya sepertinya Mas ya. betul. Jadi di Hiroshima perkembangan terakhir nih ada informasi dari BMKG Jepang bahwa wilayah Hiroshima itu akan berdampak gempa juga besar di Palung Nankai namanya, Laut Jepang bagian selatan. Begitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada cedera ataupun teman-teman yang berada di lokasi sekitaran situ tidak berdampak. Seperti itu, Mbak. Mas, Tapi di pada saat jam 4.46 itu memang goncangan terasa, cuman tidak terlalu hebat dan cuman sekitar 5-6 detik aja kita merasakan gitu. oke. Mas, tadi gempanya itu pusatnya di sekitar pantai selatan Jepang. Mungkin boleh disampaikan kepada teman-teman di Petan 6 agar lebih mengetahui kembali ini di dekat kota apa, wilayah apa. Saya baca sih di dekat pantai selatan Kyushu. Ini dari jarak Betul. Hiroshima ke Kyushu atau ke kota-kota lain, mungkin Tokyo, mungkin bisa Siap. dijelaskan sedikit, Mas. Jadi Jepang itu kan ada terbagi tiga main island kan, ada di Hokkaido di utara, terus di tengah itu ada Tokyo, Osaka, Hiroshima, terus ada Kyushu di bawah itu Fukuoka, Miyazaki. Nah, yang terdampak itu di Miyazaki, sekitar 3,7 kilometer lepas pantai, Mbak. Saya dapat informasi seperti itu. Jadi memang teman-teman di Miyazaki ada sekitar 20 orang pelajar di sana. Dan alhamdulillah sampai saat ini mereka aman-aman aja dari berita dari teman-teman di sana, begitu Mbak. Uh, jadi yang terdampak itu yang di Pulau Kyushu-nya gitu, pantai laut selatan dari Jepang seperti itu. Kota terdekat Miyazaki, ya, betul. Hmm. Dari Miyazaki eh, ke Hiroshima itu sekitar 1,5 jam perjalanan pesawat. Untuk kilometernya saya kurang hafal ya, Mbak ya. Dan kalau misalnya dari Miyazaki ke Tokyo itu sekitar 2,5 jam dengan pesawat begitu, Mbak. Mungkin ya hampir sama seperti Jakarta ke Makassar mungkin ya. Yang mungkin agak jauh seperti itu, Mbak. Oke, sejauh ini masih mendengar apakah ada warga negara Indonesia yang terdampak? Sejauh ini tidak ada, Mbak. Kita Oke. tidak mendapatkan informasi ada yang berdampak
gitu. Jadi bangunan dan segala macam apartemen teman-teman yang kita khawatirkan, alhamdulillah sampai saat ini aman-aman saja di Miyazaki gitu. Sementara untuk informasi seperti itu ya, setiap kali ada gempa di Hmm, Jepang misalnya, karena kan cukup sering wilayah yang betul, rentan gempa ya Mas ya. Kira-kira betul. apakah ada himbauan khusus dari pemerintah Jepang terkait dengan hal ini? Mungkin apa yang akan dilakukan? Kemudian dari KBRI sendiri, apakah juga ada memberikan himbauan khusus kepada teman-teman kita WNI di sana, Mas? Ya, jadi untuk kesigapan bencana ya kita bilangnya kita dari khususnya dari PP Jepang organisasi kita itu memang beberapa kali sudah mengadakan webinar-webinar kebencanaan seperti itu Mbak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin suatu saat ya kita nggak minta-minta suatu saat terdampak dan segala macam, kita sudah ada webinar. Lalu untuk dari KBRI, KJRI selalu berkoordinasi sama teman-teman PP Jepang. Terakhir itu KJRI di Osaka menanyakan langsung kepada kami bagaimana keadaan teman-teman di sana, karena mau nggak mau kita sebagai pelajar juga sebagai WNI juga harus bersama-sama gitu kan, saling tahu antara pelajar dan warga negara Indonesia yang bermukim di Jepang gitu. Dan himbauan khusus untuk pemerintah mungkin ini ya mereka ada sistem alarm gitu. Jadi sebelum ada gempa mereka menghimbau bahwa sebentar lagi ada gempa. Itu mungkin yang membuat kita lebih aware akan gempa yang akan terjadi seperti itu, Mbak. Ya, berarti tadi sebelum gempa yang terjadi di wilayah Kyushu itu, Mas juga mendapatkan informasi dari Betul. pemerintah. Betul. Jadi informasinya itu semua yang mendapatkan sinyal. Jadi misalnya handphone, walaupun handphone nomor dari Indonesia gitu ya Mbak, mereka tetap mendapatkan peringatan di handphone mereka. Gitu. Oke, nah ini Mas wilayah yang akan diberikan notifnya, misalnya dari pemerintah gitu, apakah yang dekat dengan gempa saja atau seluruh masyarakat Jepang juga dikirimkan notifikasi? Ya, jadi eh, sistemnya itu yang berdampak, Mbak, yang akan berdampak gitu. Oke, Ya, jadi mungkin di Tokyo yang tidak berdampak mereka nggak dapat. Lalu di Hiroshima yang mungkin magnitudonya 4 atau di atas 4 itu akan mendapatkan notifikasi seperti itu, Mbak. berarti yang mendapatkan notifikasi ini yang berada bisa dikatakan terdampak gempa, kemudian ada kekhususan seperti contohnya kekuatan magnitudonya juga yang diperhitungkan di sini Mas, misalnya di atas 4 magnitudo gitu, ataukah yang terdampak saja? Mungkin sistemnya itu saya kurang paham ya. Cuman memang teman-teman yang magnitudonya 4 ke atas itu pasti dapat gitu. Ya. Mas, jadi ketika tadi Mas mendapatkan informasi tersebut, kemudian ada gempa di Jepang, biasanya apa yang Mas Silong dan teman-teman lain lakukan? Sebenarnya mungkin karena sudah terbiasa, jadi kita melihat warga lokal gitu ya, Mbak. Jadi kalau misalnya warga lokalnya agak panik, oh berarti ini ada sesuatu yang kita nggak dapat dan mereka dapat dan kita harus lebih aware gitu. Karena selama ini kalau ada pengumuman seperti itu, kita lihatnya warga lokal yang apa, yang adem ayam, oh berarti kita adem ayam juga seperti itu. Dan juga kita tetap melihat apa saat terjadinya gempa, apakah memang ini keras keras. Kalau misalnya keras, kita harus segera evakuasi untuk keluar dari gedung misalnya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mas sudah dapat intinya, berarti saat ini informasi yang kami dapatkan dan juga tadi dikonfirmasi oleh Mas Silong, tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak dari gempa ini ya Mas ya. Walau tadi Betul, sebelumnya juga sudah mungkin ini juga karena peran dari pemerintah yang sudah memberikan notifikasi juga kepada masyarakat. Jadi warga pun sudah sigap untuk melakukan persiapan seperti itu, betul ya, ya Mas ya. betul, betul, Oke. Mbak. Oke, Mas Ilham, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Kami harapkan dan juga kami doakan Mas Ilham dan juga seluruh warga Jepang dan juga WNI yang ada di sana dalam kondisi sehat, semangat,
Dan sampai bertemu lagi teman-teman di episode selanjutnya. Sampai jumpa, saya Gracia Pian.